Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Tolisinyo. Ini kita hunting malam-malam untuk mencari keberadaan ular welang. Dan tadi sudah mendapatkan satu apa mas? Ularnya mas? Ular welang. Kurang satu lagi ular weling. Semoga kita akan mendapatkannya. Dan jangan lupa ya teman-teman, dibantu terus, disupport, tanda loncengnya dipencet, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ini dia, kita berada di sawah. Ini Mas Tolisinyonya, sang pawang yang kemarin request. Bedanya ular welang sama ular weling itu. Semoga kita mendapatkannya ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini semoga berkah dan viewernya, subscribe-nya lebih meningkat lagi. Halo teman-teman, nah selamat malam, ketemu lagi dengan saya Tolisinyo ya di channel saya pribadi Tolisinyo 7 ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, nah kemarin ada request tuh, nah katanya suruh membedakan antara ular weling dan ular welang. Nah Bung Arus Candidus dan saudara kembarnya ya, sebenarnya bukan kembar sih ya. Kalau kita jeli gitu kita tahu kok itu bukan saudara kembarnya, cuma warnanya aja yang belang belontengnya itu rada sama gitu teman-teman ya. Untuk kebetulan kemarin kita ya hunting setengah hairpin ya ya. Soalnya kalau hunting kan kita membawa hewan ke rumah terus menjadikan hewan itu peliharaan. Tapi kalau ini nanti enggak, memang hari ini kita dapat yang namanya welang, tapi welingnya kita nggak dapat teman-teman ya. Nah kita dapat welang. Nah ini nanti welang nanti setelah kita edukasi ataupun kita beri penjelasan di sini, nah nanti welangnya saya kembalikan ke alam liar lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini welangnya di sini kita langsung aja, mungkin teman-teman bisa mendekat untuk melihat lebih dekat welangnya. Nah, nih ular welang. Ular welang itu perbedaannya sama ular weling. Jadi gini, Bungarus fasciatus itu jadi gerakannya patah-patah, gergaji kalau gerakannya ya. Terus putihnya ini teman-teman, lihat. Teman-teman bisa amati, rada dikit-dikit nggak apa-apa. Putih ini kalau welang itu tidak ada corak hitamnya atau kotor. Nah kalau welang cenderung dia bersih. Nah itu putihnya bersih. Dan welang nih ekornya selalu tumpul. Nih tumpul nih, ekornya tumpul, bisa dilihat teman-teman. Nah ekornya tumpul. Dan ini kepala welang. Nah itu kalau dia defend atau dia merasa terganggu, dia akan menyembunyikan kepalanya. Nah, ini kepalanya kalau welang itu ada garis seperti panah. Kalau teman-teman bisa amati di sebelah sini, bentar. Ayo sini. Ya biasa teman-teman, ini kan baru dapat tadi. Nih. Nah, ini kelihatan nih. Ini bagian kepalanya nih. Kelihatan enggak? Nah, itu kayak seperti bentuk panah, teman-teman. Nah, disentuhkan lagi itu. Ini ular welang. Jenis bisanya sama, neurotoksin, menyerang saraf. Ular ini habitatnya berada di areal yang banyak airnya atau akuatik. Nah, ular ini teman-teman, makanannya sama, dia makanannya seperti king cobra, seperti tejo, sama dia. Makanannya adalah ular atau kanibal. Ular ini dia besarnya atau panjangnya bisa mencapai ukuran 2 meter. Kalau weling dia tidak bisa. Bungarus Candidus tidak bisa sepanjang ular welang atau sepanjang 2 meter, nggak bisa. Biasanya cuma 1 meter, 1,5 meter, mungkin 1,5 meter itu udah panjang banget ya. Dan ini teman-teman bisa amati lagi, nih banditnya seperti ini. Dan bentuk
tubuhnya itu seperti coklat, jadi segitiga. Nah, itu bentuknya segitiga. Wow, keren sekali teman-teman. Tapi hati-hati, ini ular berbisa tinggi ya. Nah, itu Bungarus fasciatus, atau ini namanya ular welang. Nah, ya defend. Nah, sekarang teman-teman, nah ini sekarang waktunya kita menjelaskan tentang Bungarus candidus ya, Bungarus candidus. Ini adalah salah satu ular weling ya, berbisa tinggi teman-teman ya. Bisa dilihat dari coraknya berbeda sekali dengan ular welang atau Bungarus fasciatus ya. Dari bentuk kepala, kalau Bungarus fasciatus atau ular welang itu ada anak panahnya. Nah, ada sedikit motif putih ataupun kombinasi putih membentuk anak panah ya. Kalau di ular weling dia tidak ada teman-teman, lihat. Nah, itu ada hitam, kepalanya hitam sampai ke leher, habis itu sambung putih, hitam lagi, agak panjang putihnya pendek, hitam lagi. Nah, ini mohon maaf teman-teman, karena kita hunting ya, bukan kita itu membawa ular sendiri, tapi kita hunting. Jadi kita di alam tadi itu mendapatkan hanya Bungarus fasciatus atau ular welang. Jadi untuk ular welingnya ini kami pakai gambar, nah kami pakai foto. Jadi ya seperti itu. Untuk Bungarus candidus ini teman-teman ya, bisanya sama seperti Bungarus fasciatus atau semua keluarga Elapid atau Elapidae, seperti king cobra ataupun kobra ya. Jadi mamba atau dead adder di Papua sana itu sama. Jadi dia adalah ular yang mempunyai racun atau bisa neurotoksin atau bisa yang langsung menyerang ke syaraf. Jadi teman-teman, kalau umpamanya digigit ular yang berbisa, contohnya ini ular weling ya, gini ya. Nah, itu tidak merasakan sakit untuk awal gigitan, hanya merasakan gatal. Karena apa? Taring dan giginya ular weling itu sangat kecil. Jadi kalau menyuntikkan bisanya, dia cenderung tidak merasakan sakit yang langsung ke korbannya, tidak, tapi beberapa saat kemudian wah sakitnya istimewa sekali ya. Meskipun saya jangan sampai ya kena gigit dengan kedua ular ini ya, menurut sumber yang saya percaya itu seperti itu rasanya, seperti itu rasanya, sakit sekali. Dan teman-teman semuanya yang ada di channel YouTube Tolesinho 7, perlu diketahui bahwasannya di Indonesia ini baru saja mendapatkan ataupun masih ada serum bisa untuk sabu dari ular Bungarus fasciatus, bukan Bungarus candidus. Atau hanya ditemukan di Indonesia ini serum anti bisa atau racun dari ular welang. Nah, bukan ular weling loh ya, bukan ular weling. Hati-hati teman-teman. Kalau ular weling itu belum ada di Indonesia, belum ada, atau mungkin jarang ditemukan, atau di rumah sakit besar-besar, di rumah sakit yang sudah besar rumah sakitnya, udah gede, itu mungkin ada. Tapi kalau umpamanya di daerah khususnya di Madiun, tempat saya berada sekarang, itu masih belum ada untuk serum anti bisa Bungarus candidus atau ular weling. Jadi untuk teman-teman hati-hati sekali dengan ular weling dan welang ini, karena ular ini sangat berbahaya sekali kalau menyerang dia. Meskipun dia, intinya teman-teman ya, kalau Bungarus candidus sama Bungarus fasciatus ini atau ular weling dan welang ini, dia ular yang pemalu. Serius, ular yang pemalu. Dia cenderung menghindari daripada dia harus kontak langsung kepada manusia. Karena apa? Ular ini ular nokturnal atau ular yang hidup pada malam hari, yang mencari makan pada malam hari pada saat sepi, dan dia cenderung menghindari kontak langsung dengan manusia. Nah, tapi ya ini tapi loh teman-teman ya, sekali dia diganggu atau sekali dia merasa terancam,
Waduh, fatal sekali teman-teman. Hati-hati, serius hati-hati bagi bapak-bapak yang sering ke sawah pada malam hari ya. Diwajibkan pakai sepatu boot. Kalau enggak, diwajibkan untuk pakai sepatu yang tebal. Gunanya apa? Untuk menghindari pada saat kita ada di sawah. Nah, pada saat kita menginjak tanah, nah siapa tahu di situ ada Bungarus candidus atau Bungarus fasciatus. Nah, ayo, disitulah manfaat dari sepatu boot atau sepatu kulit tebal. Jadi bisa menghindari gigitan dari kedua ular ini, terutama pada saat Anda di areal persawahan teman-teman. Nah, sudah jelas kan antara perbedaan dari Bungarus candidus dan Bungarus fasciatus atau ular ruling dan ular welang? Silakan nanti kalau umpanya ada kurangnya silakan langsung komen di bawah ini ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tulisnya tentang ular Bungarus candidus dan Bungarus fasciatus atau ular ulang dan ular ruling. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman bisa langsung ke kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya ke teman-teman yang lain ya. Cukup sekian dari kami. Salam lestari dan tetap semangat.